Pemerintah Kabupaten Belu resmi merealisasikan program berobat gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Belu mengambil langkah strategis dalam menjalin hubungan bilateral dengan Tiongkok melalui bidang pendidikan, sektor pariwisata, dan pertukaran budaya. Ribuan umat muslim di Kabupaten Belu memadati lapangan umum Atambua untuk melakukan sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Mbak Ita Belu. Program berita terupdate yang terjadi di Kabupaten Belu selama sepekan. Bersama saya Matil Billy akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Langkah pemerintah Kabupaten Belu dalam merealisasikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan resmi dilaunching pada Kamis 5 Juni 2025 saat penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja antara pemerintah Kabupaten Belu dan BPJS Kesehatan di Aula Gedung BT Lalenok, Atambua. Komitmen Bupati Belu Willy Broduslai dan Wakil Bupati Vicente Horne Gonçalves untuk menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Belu akhirnya resmi diwujudkan setelah menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Atambua di Aula Gedung Wanita BT Lalenok. Hal ini ditandai dengan penekanan sirene secara bersama oleh kedua belah pihak, Forkopimda, para pemimpin OPD, dan tokoh masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang sama kami hormati. Bangkit berdiri. Mari kita hitung bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Persiapan. Program ini merupakan bagian realisasi cepat dari janji politik pasangan Bupati dan Wakil Bupati Belu dalam 100 hari kerja pertama. Melalui kerjasama ini, sebanyak 30.233 warga yang telah diverifikasi secara faktual ditetapkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang biayanya ditanggung penuh oleh pemerintah Kabupaten Belu. Dalam sambutannya, Kepala BPJS Kesehatan, Dr. Sarwika Mauseke menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Belu dalam upaya merealisasikan program kesehatan gratis ini. Ini pencapaian yang luar biasa tentunya, nanti datanya akan saya sampaikan dan tentunya kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati beserta juga dengan jajaran karena atas upaya verifikasi dan juga validasi data yang optimal di bulan Mei kemarin sehingga tepat di bulan Juni 2025 ini perjanjian kerjasama dapat kita tandatangani bersama untuk bisa segera dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Belu yang membutuhkan. Menurutnya masih terdapat sekitar 13.000 jiwa peserta yang belum aktif, namun pihaknya berkomitmen bersama pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masyarakat Kabupaten Belu kini dapat menikmati pelayanan kesehatan gratis di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tanpa menunggu lama. Hal ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Memperingati Hari Pancasila, pemerintah Kabupaten Belu menggelar upacara yang diikuti seluruh ASN, P3K, dan pimpinan OPD di lapangan apel kantor Bupati Belu.
pada Senin 2 Juni 2025. Berikut informasi selengkapnya. Hari ini, tanggal 1 Juni, upacara memperingati Hari Pancasila dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah di halaman kantor Bupati Belu, dipimpin langsung Wakil Bupati Belu, Vicente Hornay Gonçalves, diikuti seluruh ASN, P3K, dan pimpinan OPD. Dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya, menjadi seruan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang mempersatukan bangsa. Dalam pidato BPIP yang dibacakan oleh Wakil Bupati Belu mengatakan, Hari Lahir Pancasila tidak hanya mengenal rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta Pancasila bukan sekedar dokumen atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila. bahwa kita harus mengamalkan 5 sila daripada Pancasila, dan itu kita harus implementasikan dalam, kalau di birokrasi ya kita dalam dunia kerja, terlebih dalam pelayanan. Dan pemerintah Kabupaten Belu mengamalkan 5 sila untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu. Hari ini, tanggal 1 Juni, Vicente Wakil Bupati Belu, Vicente Hornay juga mempertegas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk dapat memperkuat komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar dalam menghadapi berbagai tantangan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves resmi serahkan surat keputusan CPNS kepada 133 calon pegawai negeri sipil di lingkup pemerintahan Kabupaten Belu. Lokasi Teluk Gurita dipilih secara khusus sebagai simbol nilai-nilai nasionalisme, juga mempromosikan potensi wisata religi yang ada di Kabupaten Belu. nilai-nilai yang tadi kita sampaikan. Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves secara resmi menyerahkan surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 kepada 133 calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu pada Senin 2 Juni 2025. Penyerahan surat keputusan tersebut dilangsungkan di kawasan wisata religi Patung Bunda Maria, Pelindung Segala Bangsa, Teluk Gurita, Atambua. Lokasi Teluk Gurita juga dipilih secara khusus sebagai simbol nilai-nilai nasionalisme, juga mempromosikan potensi wisata religi yang ada di Kabupaten Belu. Wakil Bupati Belu, Vicente Hornay Gonçalves mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran kegiatan dan mengapresiasi dedikasi para calon pegawai negeri sipil yang telah berhasil melalui seluruh tahapan seleksi hingga saat ini. Teman-teman CPNS sebagai abdi masyarakat, berikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat, karena ASN adalah pelayan publik. Tugas kita melayani, jadi kita memberikan pelayanan yang maksimal, yang terbaik buat masyarakat Kabupaten Belu untuk kemajuan Rai Belu dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belu. Menerima SK CPNS di sini, kita juga menjadi meneladani apa yang
diperbuat seperti Bunda Maria. Kita melayani dengan tulus, dengan hati. Dan itu juga tidak hanya itu, kita juga mempromosikan patung Bunda Maria sebagai objek wisata rohani di Kabupaten Belu. Ton Asriyadi PA. Wakil Bupati Belu menekankan status aparatur sipil negara bukan sekedar kedudukan, tetapi juga mengandung tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan yang baik kepada bangsa dan masyarakat. Dari 133 calon pegawai negeri sipil yang menerima surat keputusan hari ini, akan segera menempati satuan kerja masing-masing sesuai dengan penempatan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil seleksi. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Tongkat kepemimpinan Kecamatan Kakuluk Mesak secara resmi berpindah tangan pada Senin 2 Juni 2025 dalam acara serah terima jabatan yang dipimpin oleh Wakil Bupati Belu, Vicente Hornay Gonsalves di ruang kerjanya. Yang tidak terpisahkan dari berita acara Serah terima jabatan ini menandai peralihan kepemimpinan dari Amandus Linci, yang telah purna tugas dan memasuki masa pensiun, kepada Jamie Boy Kota, yang diangkat sebagai pelaksana tugas atau PLT Camat Kakuluk Mesak. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonsalves memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Amandus Linci, atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat sebagai Camat Kakuluk Mesak. Ia juga berpesan kepada PLT Camat yang baru, harus dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. penyerahan berita acara serah terima jabatan oleh Wakil Bupati Belu kepada Yang pertama, kami menyampaikan juga terima kasih kepada Bapak Camat yang telah memasuki masa pensiun, yang telah memberikan dedikasinya dan kerja kerasnya selama menjadi pegawai negeri sipil. Saat ini telah memasuki masa pensiun, selamat menjalankan masa pensiun dengan keluarga. Sekali lagi terima kasih banyak kepada pejabat yang baru. Selamat bertugas, selamat menerima tugas dan tanggung jawab ini. Wakil Bupati juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana desa di seluruh wilayah Kecamatan Kakuluk Mesak. Dana desa harus dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Serah terima jabatan ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi sinergi yang semakin kuat antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan kepemimpinan yang baru, Kecamatan Kakuluk Mesak akan terus bergerak maju demi kesejahteraan masyarakatnya. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu mengambil langkah strategis dalam menjalin hubungan bilateral dengan Tiongkok melalui bidang pendidikan, sektor pariwisata, dan pertukaran budaya. Informasi selengkapnya usai jeda.